Welcome back to my brother Mesista. Balik lagi bersama gue di sini di channel Misteri Lawak. Di konten ini adalah konten yang berbeda dibanding konten-konten sebelumnya. Yang mana di sebelumnya gue itu mengundang narasumber untuk menceritakan cerita-cerita mistisnya. Di konten ini gue akan memberikan berita-berita yang mungkin gak akan kalian temukan di sosial media manapun, apalagi di televisi. Bukan gak mungkin ya, tapi sangat sulit untuk kalian dapatkan. Di konten ini gue akan berikan tema, yaitu temanya berita misteri, teman-teman. Oke, langsung aja di konten yang pertama ini gue akan memberikan informasi terkait berita yang akan membuat kalian sedih campur kesel terhadap pelaku. Bagaimana beritanya? Tonton sampai habis. Ini sangat-sangat gimana ya? Kalau dipikirin tuh nggak nyangka, teman-teman. Jadi judul seperti ini, teman-teman. Seorang ibu berusia 32 tahun tega menganiaya anaknya yang berusia 3,5 tahun hingga tewas. Coba bayangin, teman-teman. Coba bayangin seorang ibu yang kodratnya itu sangat menyayangi anak-anaknya, tapi tega menganiaya anaknya yang masih berusia 3,5 tahun sampai meninggal dunia. Sadis banget. Sadis banget gue bacanya. Gila nih. Gila ini ibunya nih, stres kali ya. Gue pikirannya ibunya stres kali ya. Tapi gak stres, men. Gak stres gitu loh. Dan gue juga heran, makanya kali ini gue akan berikan informasi dari kronologinya. Jadi kronologinya gini, guys. Seorang ibu ini bersama anaknya sedang ada di kamar mandi. Ibunya cuci piring, anaknya sedang mandi. Nah, pada saat ibunya sedang cuci piring, anaknya nyamperin ibunya nih di kamar mandi. Ini dia mainin lah busanya, membuat gelembung-gelembung tuh, teman-teman. Ya, namanya anak kecil ya, guys. Ya, gue juga dulu kecil kayak begitu gitu loh. Iseng aja, apa aja dimainin gitu loh. Apalagi ada gelembung-gelembung yang bisa kita mainin. Wah, itu senang banget gitu loh. Umur 3,5 tahun, teman-teman. Ya, pada saat anaknya itu memainkan gelembung-gelembung menggunakan sabun cuci piring, ibunya kesel. Menurut informasi yang gue baca, disitulah ibunya emosinya tuh memuncak sehingga melakukan penganiayaan, pada akhirnya meninggal dunia anaknya. Awalnya ibunya mencubit anaknya 2 kali di area rusuk dan tangan, kalau nggak salah tangan. Setelah itu mungkin kesetanan lagi ya, dia tega memukul anaknya, kepala anaknya menggunakan gayung sebanyak 2 kali hingga gayungnya ini pecah, teman-teman. Dan di dahinya anaknya ini juga ada bekasnya, saking kencengnya gitu. Gak cuma itu aja, puncaknya, aduh ini gue gak tega ceritanya. Dia akhirnya mencekik anaknya sampai anaknya lidahnya itu keluar sampai hampir mau muntah gitu, teman-teman. Mencekik anaknya, ya sampai akhirnya udah tewas di kamar mandi itu, teman-teman. Langsung meninggal di kamar mandi itu. Dan lucunya nih, ibunya ini masih tetap mandiin anaknya pada saat anaknya udah terkapar gitu. Oke, kita lanjut. Sewaktu-waktu bapaknya pulang berdagang gitu, teman-teman. Karena kan di rumah itu pada saat itu hanya ada ibunya dan anaknya. Bapaknya sedang dagang di luar. Nah, bapaknya pulang, ngelihat anaknya tergeletak gitu. Bilanglah sama istri, ini kenapa? Kan gitu kan. Ini kenapa anak kita? Istrinya nggak ngaku. Bilangnya dia kepleset di kamar mandi. Pada saat bapaknya pulang, ditanya, ibunya bilang begitu. Dia kepleset di kamar mandi. Bapaknya nggak percaya gitu aja. Langsung buru-buru
dibawa ke temannya yang perawat. Pada saat dibawa sampai di sana, temannya ini bilang anaknya sudah nggak ketolong lagi, sudah meninggal dunia. Makin nggak percaya lagi, ini namanya seorang ayah ya. Gue salut banget ini. Dia tetap nggak percaya, dia tetap berusaha untuk menyelamati anaknya. Bahwa dibawalah anaknya ini ke puskesmas, teman-teman. Pada saat sampai puskesmas, ya benar, anaknya udah nggak ketolong lagi dan dinyatakan fake meninggal dunia. Ya, pada saat di puskesmas ya kan dilihat lah ya, ada bekas luka di jidat, di leher, bekas cubitan juga. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa kayaknya anaknya ini tidak kepleset di kamar mandi, tapi ada penganiayaan. Oleh polisi, timbullah kecurigaan terhadap istrinya. Apakah istrinya ini tega melakukan penganiayaan pada anaknya sendiri sehingga anaknya ini meninggal dunia? Ya, pada saat penyelidikan, ya akhirnya dia ngaku. Dia melakukan penganiayaan, dia melakukan pemukulan, menyekik anaknya hingga tewas. Iya, seorang ayah. Gimana perasaan ayahnya pada saat itu? Dan gue juga sebagai orang yang mungkin bukan keluarga dia, berpikir bahwa seorang ibu kok seperti itu gitu. Kodratnya ibu, namanya ibu sama anak itu cinta dan kasih sayang itu udah nggak bisa diukur lagi gitu loh. Tapi kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Makanya dari awal gue bilang, gue berpikir bahwa anak ini stres nih. Tapi pada saat polisi mendengar ada omongan-omongan kalau ibunya ini stres, polisi ini bilang statement bahwa enggak kok, ibunya ini enggak stres, normal-normal aja. Tapi kan normal kayak begitu ya. Aduh, udah nggak bisa dipikir lagi gitu loh. Kita sebagai orang yang mendengarkan, membaca, melihat berita tersebut aja perasaannya gimana gitu loh. Gimana keluarga-keluarga terdekatnya. Dan pada akhirnya suaminya tetap melapor ke polisi, proses hukum tetap berlanjut, dan istrinya juga akhirnya dipenjara, teman-teman ya. Atas perilakunya, dia harus menanggung akibatnya dengan tega membunuh anak kandungnya sendiri, yang mana masih umur 3,5 tahun, yang sedang aktif-aktifnya, yang sedang apa yang dia lakukan itu random, teman-teman. Umur segitu itu apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia lakukan itu biasanya random. Kita nggak bisa tebak gitu. Untuk kasus ini gue sangat respect pada suaminya ya. Semoga ada hikmah di balik ini dan buat pelajaran buat kita semua. Kalau kalian kesel kepada anak kalian sendiri, kalian pikir lagi usia berapa anak kalian. Kalau misalnya masih kecil, ya tolong maklumin lah. Jangan sampai melakukan kekerasan, apalagi sampai mengakibatkan meninggal dunia. Wah, itu udah fatal banget. Kalau misalkan mau melakukan tindakan, ya nasihatin yang tanpa kekerasan, teman-teman. Ya, kalau udah kayak gini kan banyak yang dirugikan. Semoga berita ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di berita misteri konten perdana ini. Gue akan memberikan berita-berita yang mungkin gak akan kalian dapatkan di sosial media manapun, apalagi di TV, walaupun dengan cerita seperti ya, teman-teman ya. Oke, gitu aja. Semoga informasi ini bermanfaat. Gue akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel ini, support terus channel ini. Karena kalau misalkan kalian support, gue akan semangat terus untuk memberikan informasi-informasi di konten ini, di channel ini. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.